Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman hari ini? Semoga sehat selalu ya. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan belajar bersama mengenai apa itu najis, apa saja macam-macam najis, dan bagaimana cara mensucikan najis-najis tersebut. Untuk itu saya harap teman-teman semua menyimak videonya dengan baik ya, agar materi dapat dipahami dengan baik. Yuk tonton videonya. Materi yang pertama adalah mengenai pengertian najis. Najis itu secara bahasa berasal dari kata an-najasat yang berarti kotoran. Sedangkan menurut istilah adalah suatu benda yang kotor dan dapat mencegah sahnya mengerjakan suatu ibadah. Misalkan itu ibadah sholat, haji, umroh, ataupun yang lain-lain. Nah, najis itu dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah najis mukhafafah, yang kedua najis mutawasitoh, dan yang ketiga adalah najis mughaladoh. Apa itu najis mukhafafah? Yaitu najis dengan tingkatan ringan. Begitu. Contohnya adalah air kencing laki-laki yang belum makan apapun kecuali ASI dan umurnya belum sampai 2 tahun. Misalkan ada anak bayi yang masih kecil, anak bayi laki-laki, itu belum makan apapun. Maksudnya belum makan roti, belum makan ASI, atau misalkan pisang. Nah, itu belum makan seperti itu, hanya makan ASI saja. Dan umurnya itu belum sampai 2 tahun. Nah, air kencing yang demikian itu dinamakan dengan najis mukhafafah atau najis yang ringan. Yang kedua adalah najis mutawasitoh atau najis dengan tingkatan sedang. Ini contohnya kotoran hewan, kotoran manusia, darah, dan lain-lain. Mutawasitoh itu dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah ainiyah, yang kedua adalah hukmiyah. Ainiyah ini artinya najisnya tampak, baik itu warna, bau, ataupun rasa. Sedangkan hukmiyah ini biasanya kelihatan hanya salah satunya saja. Maksudnya tidak wujudnya yang kelihatan. Misalkan hanya baunya saja. Ini contoh ya, najis yang ainiyah. Nah, misalkan ini kotoran ayam. Nah, ini kan tampak, ada wujudnya, maksudnya warnanya kelihatan, baunya ada, rasanya juga ada. Nah, ini disebut dengan najis ainiyah. Tetapi kalau hukmiyah, misalkan ini bekas dari kencingnya kucing di keramik, tidak kelihatan, tetapi hanya baunya saja, kok baunya pesing misalkan. Nah, ini dikategorikan sebagai najis hukmiyah. Yang terakhir adalah najis mughaladoh atau najis berat. Contohnya anjing, babi, dan anak dari anjing ataupun babi. Secara mudahnya, pokok yang mutawasitoh ini adalah selain mukhafafah dan mughaladoh. Di sini air kencing laki-laki ini, yang sini babi dan anjing. Pokok selain ini dan ini, mukhafafah dan mughaladoh, berarti dikategorikan sebagai najis mutawasitoh, begitu. Nah, untuk cara mensucikan ketiga najis ini, kalian simak video berikut ini ya, dengan seksama agar mudah untuk dipahami. Nah, cara menghilangkan najis yang pertama, najis mukhafafah, najis yang tergolong ringan. Misalkan contohnya kan air kencing laki-laki yang belum makan apapun kecuali ASI dan umurnya belum sampai 2 tahun ya. Misalkan di sini kencingnya ini. Nah, cara mensucikannya cukup dengan memercikkan air sampai basah pada tempat yang terkena najis. Misalkan nih, nah seperti itu, dilakukan seperti itu sampai basah. Nah, tempat yang sudah terkena najis tadi ini bisa dikategorikan suci karena sudah basah dan sudah mencakup semua bagian yang terkena najis. Nah, yang kedua adalah cara menghilangkan najis mutawasitoh atau najis yang tergolong tingkatan sedang. Nah, di sini tetapi mutawasitoh yang ainiyah yang sudah dijelaskan di awal tadi, bahwa yang terlihat atau nampak warna, bau,
ataupun rasa. Nah, cara menghilangkannya adalah kita siapkan dulu kain ataupun tisu misalkan yang dapat menyerap. Ini usahakan kainnya kering ya, tidak basah, agar najis ini tadi tidak menyebar. Ini saya kasih contoh oli ya. Ini misalkan ini adalah kotoran ayam. Nah, cara menghilangkannya cukup dibersihkan dulu menggunakan kain yang kering tadi sampai benar-benar hilang. Ini. Nah, sudah hilang, kita cukup mengaliri air menggunakan air suci dan mensucikan pada najis yang terdapat pada tempat tadi. Nah, sudah. Jadi cukup seperti itu. Ini yang najis mutawasithah ainiyah. Bagaimana dengan yang hukmiyah? Misalkan kita ambil contoh di sini. Di sini kan tidak nampak nih najis ainiyahnya. Tetapi di sini ada baunya, misalkan seperti bau kotoran cicak itu kan biasanya tidak ada wujudnya, tetapi ada baunya. Nah, ini cara menghilangkannya cukup dengan dialiri air saja. Ini. Nah, sudah selesai. Jadi cara menghilangkan najis mutawasithah yang ainiyah dan hukmiyah adalah seperti ini. Cara menghilangkan najis yang terakhir yaitu najis mughaladah atau najis dengan tingkatan berat. Nah, itu adalah caranya dengan mencampur air, bisa menggunakan tanah ataupun dengan debu yang suci. Ini kita ambil contoh pakai dengan tanah ya. Ini airnya usahakan air yang suci dan mensucikan, ambil dari keran gitu ya. Terus kita campur dengan tanah. Kan sudah tercampur ya. Cara mensucikannya, misalkan bagian yang terkena najis di sini, misalkan habis kena air liur anjing atau kena gigit misalkan, ini otomatis najis mughaladah. Cara mensucikannya dengan membasuhnya 7 kali. 1, 2, 3, begitu terus ya sampai dengan 7 kali. Ketika sudah 7 kali, maka tempat yang awalnya tadi terkena najis mughaladah ini sudah suci. Begitu, bisa dipahami ya. Nah, itu tadi beberapa penjelasan mengenai najis, macam-macam dan cara mensucikannya. Setelah mempelajari video tersebut, saya harap teman-teman semua dapat mempraktekkan atau mengimplementasikan apa yang sudah dipelajari tadi. Itu ya. Semoga kita dapat bertemu lain kali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.